Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Humaydi. Saya merupakan salah satu mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi berkuliah di negara Suriah. Alhamdulillah sekarang saya sudah tahun ketiga di sini. Masuknya jurusan Syariah di Universitas Biladus Syam, cabang Mujama' Syekh Ahmad Kaftari. Oke, untuk kondisi di Suriah sendiri, sebagaimana yang saya tahu ya, dalam 3 tahun terakhir semenjak saya berada di sini sampai sekarang, alhamdulillah overall itu aman-aman aja ya. Kayak pastinya saya sendiri sebelum datang ke sini tuh banyak banget overthinkingnya gitu, banyak banget hal-hal yang ditakutkan, banyak banget bayangan-bayangan tentang Suriah itu yang nggak enak gitu loh, karena emang ya yang diberitakan di Indonesia kan kayak gitu kan, kayak ya kebanyakan banyak hal-hal yang gak enaknya lah. Jadi ketika sebelum berangkat itu sempat ada rasa takut, ada rasa was-was gitu. Tapi ketika mendarat di sini, alhamdulillah sampai sekarang ya nggak ada apa-apa gitu, aman-aman aja. Ya sama seperti negara Timur Tengah yang lain ya. Dan ya untuk keamanan yang ditakutkan banyak orang ya. Khususnya saya sendiri sebelum berangkat itu kan ketika ke rumah saudara-saudara gitu pasti ditanyain kan, kenapa di sana, kenapa kuliah di sana gitu kan, aman apa enggak gitu kan. Tapi ya selama aku di sini dan alhamdulillah udah 3 tahun di sini ya aman-aman aja gitu, nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Kayak ya udah kayak kuliah biasa aja gitu. Orangnya enak, maksudnya warga lokal di sini juga enak, terus makanannya juga nggak terlalu yang aneh-aneh gitu dan masih masuk juga di lidah gitu. Terus untuk kondisi keamanannya ya kayak yang aku omongin tadi, bener-bener aman, bener-bener tentram, enak. Dan kebanyakan hal-hal yang diberitain di Indonesia itu kayak sifatnya, aku gak mau ngomong menakut-nakuti atau salah, tapi aku sendiri gak ngerasain itu di sini gitu selama 3 tahun terakhir. Seperti itu. Ya mau bagaimanapun negara ini itu pernah terjadi kerusuhan ya di dalamnya gitu. Meskipun hal itu udah berhenti di 2018, tapi kan kita sebagai warga Indonesia ya tetap harus berjaga-jaga gitu. Dan KBRI Damaskus juga terus menghimbau rakyat Indonesia yang ada di sini untuk berjaga-jaga, dan mereka selalu secara rutin ya, saya pikir itu mereka selalu menginfokan call center gitu supaya misal terjadi sesuatu itu masyarakat Indonesia itu selalu pasti ada wadah dan tempat untuk berlindung seperti itu. Tapi sampai dari 2018 dari angkatan pertama, jadi kan mahasiswa Indonesia itu stop datang ke sini. Sampai akhirnya pada 2018 itu baru ada angkatan pertama nih yang datang lagi ke sini. Nah, sejak 2018 sampai sekarang itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, cuman KBRI ya mungkin kekhawatiran mereka gitu kepada kita rakyat Indonesia yang di sini, mereka tetap menghimbau kita untuk terus jaga-jaga, untuk terus waspada seperti itu. Dan dengan cara mereka selalu menyediakan call center untuk ya kalau kita ada apa-apa, kita ada orang yang dihubungi gitu untuk berlindung dan bertahan. Mungkin seperti itu sih. Tapi ya balik lagi, sampai sekarang di sini aman-aman aja dan nggak terjadi apa-apa seperti itu. Kedatangan pertama mahasiswa di sini itu pada tahun 2018, setelah setelah vakum lah ya. Orang Indonesia itu datang ke sini untuk belajar. Angkatan pertama itu pada 2018 kalau nggak salah itu sekitar belasan lah, nggak sampai 20 orang gitu. Mungkin paling banyak 20 orang itu angkatan pertama yang datang ke sini. Dan setelah 2018 itu setiap tahun alhamdulillah terus berdatangan mahasiswa Indonesia yang di sini pas tahun 2019, 2020, 2021 pas kedatangan saya 2022 dan 2023 kemarin alhamdulillah mahasiswa Indonesia terus berdatangan. Dan data terakhir PPI Suriah itu
mendata mahasiswa Indonesia itu sebanyak 170-an orang, dan itu belum ketambahan mahasiswa-mahasiswa yang datang kemarin, yang maksudnya yang datang pada tahun ini gitu. Dan mahasiswa Indonesia di sini itu terbagi menjadi 2 tempat, karena ketika kita tes itu terdapat 2 instansi yang menyediakan beasiswa di sini. Yang pertama itu Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru, dan yang kedua itu ialah Ma'had Dauli. Yang Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru itu jenjangnya itu setara S1, dan Ma'had Dauli itu seperti ma'had, seperti pondok pesantren, seperti itulah, seperti boarding school kayak gitu. Dan ya, jadi setiap tahun itu pasti ada yang mahasiswa yang keterima di universitas di Syekh Ahmad Kaftaru, dan ada juga yang keterima di Ma'had Dauli seperti itu. Sebagaimana yang saya omongin di awal ya, saya itu kuliahnya, ketika saya diterima di sini, alhamdulillah saya diterimanya di Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru, yang mana itu langsung kuliah. Jadi ketika saya datang pertama, saya mendapatkan pemberitahuan bahwa saya diterima di Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru setelah melakukan tes. Itu saya langsung datang ke sini bersama teman-teman rombongan satu angkatan waktu itu. Kemudian pada hari esoknya itu kita langsung memilih jurusan. Nah, di sini itu ada 3 pilihan jurusan. Yang pertama ialah jurusan syariah, kemudian yang kedua itu jurusan usuluddin, dan yang ketiga itu jurusan dirosah Islamiyah atau pembelajaran Islam seperti itu. Dan alhamdulillah saya waktu itu memilih jurusan syariah, dan sekarang udah masuk tahun ketiga di jurusan syariah di Universitas Syekh Ahmad Kaftaru gitu. Kenapa? Mungkin penonton ada yang bingung ya, kenapa kok aku ngomong Universitas Biladus Syam cabang Syekh Ahmad Kaftaru gitu. Karena Universitas Biladus Syam sendiri itu ia seperti seperti satuan kampus-kampus yang ada di Suriah. Jadi Universitas Biladus Syam itu terdiri dari 3 kampus. Yang pertama itu Syekh Ahmad Kaftaru ini, kemudian yang kedua itu Jami'ah Fatah, kemudian yang ketiga itu Ruqayyah. Nah, apa bedanya dari 3 kampus ini? Perbedaannya dari 3 kampus ini ya, yang pertama itu Syekh Ahmad Kaftaru sendiri itu 3 kampus ini berbeda di rujukan dari masing-masing kurikulum kampus ini. Jadi kalau yang Syekh Ahmad Kaftaru yang tempat saya sekarang belajar itu rujukannya langsung ke mazhab Syafi'i. Kemudian kalau Fatah itu rujukannya ke mazhab Hanafi, dan Ruqayyah itu rujukannya ke Syiah, seperti itu. Jadi perbedaannya di Universitas Biladus Syam itu sendiri seperti itu. Dan kalau yang Ma'had Dauli itu ya seperti pondok pesantren di Indonesia atau boarding school di Indonesia. Jadi kita itu benar-benar belajar di situ, tinggal di situ, dan benar-benar terjaga lah anak-anak yang di Ma'had Dauli seperti itu. Secara intensif gitu belajarnya, mereka lebih intensif. Seperti itu. Oke, ini pasti pertanyaan yang banyak banget ya ditanyain gitu. Kayak setiap orang yang baru kenal gitu kayak pasti tanya gitu, kenapa kuliah di sono gitu kan. Pasti karena mungkin ya itu tadi ya yang saya omongin di awal gitu. Karena stereotip orang Indonesia terhadap negara itu terhadap negara ini itu masih tergolong buruk gitu. Jadi ya saya nggak heran sih kenapa banyak sekali pertanyaan yang kayak gitu ke saya gitu. Alasannya kuliah di sini karena mungkin ini ya Mas, faktor keilmuan. Karena ya dalam keilmuan Islam sendiri itu negeri Syam, khususnya Damaskus Suriah ini benar-benar kaya di dalamnya akan ilmu dan ulama. Dan bahkan sampai sekarang itu banyak sekali, masih banyak gitu, dan masih kental kajian-kajian keilmuan Islam yang tersebar di berbagai masjid gitu. Jadi di sini itu di setiap masjid itu pasti ada kayak kelompok-kelompok halakoh ilmu yang nanti di sana ada syekhnya yang ngajar, terus
ada santrinya yang duduk gitu melingkari syekhnya gitu. Terus ya udah diajarin secara intensif gitu, karena mungkin karena itu juga ya, kayak di sini tuh masih kental gitu-gitu. Dan kita nggak usah diraguin lagi lah, kalau negara Syam atau Suriah itu banyak banget peninggalan-peninggalan Islam yang ada di sini gitu. Apalagi dari zaman dinasti Umayyah, yang mana contohnya itu ada Masjid Umawi yang sampai sekarang masih berdiri. Kemudian ada juga berbagai macam sahabat dan berbagai macam tokoh-tokoh Islam. Di antaranya yaitu makam Salahuddin Al-Ayyubi yang pastinya kebanyakan semua orang udah tahu siapa beliau. Terus ada juga makam Nabi Yahya di Masjid Umawi, dan yang di samping makam Salahuddin itu ada juga makam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mana beliau itu pemikirannya itu benar-benar, beliau itu merupakan ulama modern yang pemikirannya itu benar-benar diakui oleh umat Islam sendiri itu. Bahkan sampai orang-orang barat itu benar-benar mengakui keilmuan beliau seperti itu. Kemudian alasan lain apa ya? Bumi Syam itu benar-benar sakral. Maksudnya sakral di sini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sendiri itu pernah mendoakan secara khusus negara Syam itu sendiri, sebagaimana sabda beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa yamarina. Yang mana Nabi Muhammad SAW waktu itu mendoakan atas keberkahan dari bumi Syam itu sendiri. Kemudian kalau dari segi masyarakatnya itu sudah sangat terkenal gitu, apalagi kita yang anak-anak pesantren gitu, kayak pasti tahu gitu orang-orang Syam itu benar-benar orang-orang yang terkenal halus, terus orang-orang yang terkenal ramah, kemudian orang-orang yang terkenal dermawan gitu-gitu. Itu benar-benar aku rasain sih, dan hal ini yang benar-benar bikin aku betah dan nyaman banget selama 3 tahun di sini gitu, dari masyarakatnya gitu-gitu. Jadi kita nggak, mungkin di Indonesia agak ini ya, agak aneh gitu. Bahkan aku sempat waktu itu menyapa teman aku sendiri gitu, ketemu di jalan gitu, kayak assalamualaikum gitu, tapi dia sendiri tuh ngerasa awkward gitu. Padahal kan itu mungkin basic manners ya sebagai kita orang Islam gitu, kayak menyapa dengan memberi salam gitu-gitu. Dan di Indonesia mulai susah gitu kayak gitu dan ngerasa apa ya, ngerasa kurang enak lah ketika mengucapkan salam itu. Dan berbeda dengan di sini itu kayak kita agak kenal orang, kita ya udah setiap orang yang lewat itu kayak pasti ngucapin salam gitu-gitu, tanya kabarnya gimana gitu-gitu pasti. Ya itu sih, mereka benar-benar ramah banget dan dermawan banget. Buktinya dengan kondisi negara mereka yang seperti ini sekarang, itu yang mana apa ya? Jadi kalau boleh jujur di sini itu lagi mengalami krisis ekonomi. Rakyat-rakyatnya itu harga-harga semua melambung naik. Tapi yang bikin aku benar-benar salut sama masyarakat sini itu ya apa ya, meskipun di sini itu ada krisis ekonomi, harga semua naik itu, tapi mereka itu benar-benar nggak ada yang namanya itu hari tanpa berbagi gitu. Pasti ada aja orang-orang yang berbagi gitu. Mereka selalu berbagi ke sesama gitu. Apalagi ke para penuntut ilmu gitu. Kalau mereka tahu nih kita itu penuntut ilmu gitu, terus apalagi kita datangnya dari jauh, itu mereka dermawannya bukan main sih. Kadang-kadang kalau orang-orang yang tinggal di rumah gitu, kadang-kadang mereka dikasih makan gitu di rumahnya, padahal mungkin mereka sendiri itu untuk makan itu susah gitu loh. Karena bayangin aja, harga semua melambung, inflasi gede-gedean, tapi mereka nggak ada yang namanya patah atau putus dari berbagi ke sesama. Itu sih yang paling bikin aku salut gitu, kedermawanan dan keramahan orang sini. Kayak gitu sih. Culture shock mungkin itu tadi ya, kayak apa, orang-orang sini tuh benar-benar ramah, terus
kayak saling menyapa, saling salam, saling tanya kabar itu benar-benar biasa bagi mereka. Dan itu mungkin kultur yang aku salut banget ya. Aku salut banget dan aku agak kaget juga sih. Kayak tahu gak sih kalau kita tiba-tiba di jalan gitu ada orang yang gak kenal terus nyapa, salam, terus tanyain kabar gimana-gimana gitu. Itu mungkin kalau di Indonesia kayak iya apa sih gitu. Tapi di sini itu benar-benar biasa gitu karena emang orangnya itu ramah dan suka suka bercengkrama gitu, apalagi ngelihat kita orang asing gitu kan. Terus apalagi mereka tahu kita penuntut ilmu, wah itu makin lama lagi itu ngobrolnya gitu meskipun kondisinya itu kita belum kenal gitu. Terus culture shock apalagi ya? Mungkin dari ini sih, dari ketika Ramadan. Ramadan di sini itu apa ya? Aku bisa bilang Ramadan di Indonesia itu masih gak ada lawan sih. Meskipun di sini negara Arab dan mayoritas penduduknya Islam, ya vibes Ramadan di Indonesia itu benar-benar gak ada lawan karena di sini itu ketika Ramadan ya udah biasa aja gitu, kayak ya udah pagi bangun puasa, terus kerja, terus sore itu kalau di Indonesia kan kita ada istilah ngabuburit dan lain-lain gitu. Terus sahur itu enggak, kalau di Indonesia kan ini ya rame gitu pas sahur gitu kan. Banyak banget anak kecil yang ngebangunin gitu-gitu. Tapi di situ itu di sini nggak ada gitu. Jadi vibes Ramadan itu yang mungkin hilang gitu. Terus lagi ya itu sih tentang masyarakatnya sih yang paling aku, culture yang paling benar-benar inilah. Terus kultur keilmuan juga ya di sini benar-benar lekat lah, benar-benar apa ya, benar-benar ya kayak gitu deh. Kayak benar-benar orang-orang dengan keilmuan itu benar-benar lengket dan nggak asing gitu. Kayak jadi emang di mana-mana itu kayak ada aja orang yang belajar, orang yang lagi ngapal gitu-gitu. Ya seperti itu sih mungkin culture yang agak sedikit bikin aku kagum ya sama negara ini kayak gitu. Kalau perbedaannya sih pastinya ini ya, benar-benar pasti ada karena sistem pendidikan di Indonesia sama di sini tuh pastinya beda gitu. Dan di sini itu yang pertama itu nggak ada absen. Maksudnya absennya tetap ada, cuman nggak mewajibkan mahasiswa itu hadir di dalam kelas gitu. Terus kemudian sistem pembelajarannya itu kalau biasanya di Indonesia kan satu semester itu sama dengan 6 bulan kan, tapi di sini tuh enggak. Jadi di sini itu satu semester itu 1 tahun. Jadi kita selama 1 tahun itu ya ujian UAS-nya itu di akhir tahun gitu. Dan kemudian perbedaannya itu sistem pendidikannya di sini itu dibagi menjadi 2. Ada yang jami sama jamiah. Jadi kita itu ada pembelajaran yang di jamiah ya kayak biasa kayak di Indonesia gitu, kita masuk kelas terus kemudian tanya jawab dosen, terus habis itu ketika udah waktunya nanti mungkin ada satu tugas yang menyuruh kita untuk bikin makalah, kemudian ada UTS-nya juga, kemudian ada UAS-nya juga di akhir tahun gitu. Terus kemudian yang pertama jamiah ya. Terus yang kedua itu sistem jami. Jadi modelnya itu kita belajar di masjid-masjid gitu. Jadi kalau di Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru sendiri itu di bawah gedungnya itu ada masjid namanya Masjid Abu Nur, dan di sana itu terdapat Darul Hadis namanya. Jadi Darul Hadis itu kayak tempat atau suatu lembaga di mana ada kelas-kelas tersendiri gitu. Jadi misalnya jadi ketika selain aku kuliah, jadi di sini kuliahnya itu liburnya hari Kamis, Jumat sama Senin. Jadi masuk kuliahnya itu hari Sabtu, Minggu, Selasa sama Rabu. Nah, itu jadwal masuk kelasnya. Kemudian di hari Jumat
malam, jadi dari Jumat habis maghrib sampai Isya itu ada pelajaran hadis seperti itu. Jadi nanti pelajaran riwayat hadis gitu di dalam masjidnya itu sendiri. Kemudian kalau tadi aku kan tadi sempat cerita ya kalau kalau di sini itu di Universitas Biladul Syam sendiri itu ada 3 universitas kan, yang mana setiap universitasnya itu punya rujukan sendiri-sendiri. Kalau yang aku kampus sekarang itu ya Madhab Syafi'i, kemudian ada Jami' Al-Fatah, terus ada yang mana Jami' Al-Fatah ini Hanafi, terus yang Ruqayyah ini Syiah. Tapi jangan salah ya teman-teman, Syiah di sini tuh nggak kayak di Indonesia gitu, kayak apa ya? Ya sebelum berangkat ke sini ya stereotip aku sama kayak teman-teman ketika ngedengar kalimat itu gitu, kalimat Syiah itu kayak pasti Islam yang Islam yang benar-benar keras, yang benar-benar ya salah lah di mata kita gitu. Tapi ternyata Syiah di sini sama Syiah di Indonesia itu benar-benar super duper 180 derajat berbeda jauhnya gitu. Kayak ya udah, Syiah di sini ya cuman berbataskan mazhab dan pemahaman aja gitu, dan mereka mungkin salah satu yang bikin aku berubah ini tuh mereka itu nggak memaksakan gitu loh. Ketika ada orang lain yang berbeda sama mereka ya udah gitu. Kalau di Indonesia kan kalau ada yang berbeda kan kayak oh lu harus sama gua gitu. Kayak gitu sih, mungkin itu sih perbedaan yang benar-benar mencolok gitu antara Syiah di sini sama dan Indonesia gitu. Dan juga ini sih kalau dari 3 kampus Universitas Biladul Syam itu orang Indonesia itu kebanyakan di Syekh Ahmad Kaftaru ya, yang di Syafi'i. Karena emang di Indonesia itu kebanyakan yang dipakai itu mazhab Syafi'i, dan Mujamma Syekh Ahmad Kaftaru juga rujukannya itu kitab-kitab mazhab Syafi'i gitu. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jami' Al-Fatah gitu, yang berujukan ke mazhab Hanafi gitu. Tapi belum banyak, mungkin cuman 5 atau 6 orang gitu. Tapi kalau yang ketiga ini belum ada, dan kayaknya nggak akan ada juga sih orang yang bakal kuliah di sana gitu. Ini ada 2 versi sih, ada versi orang dewasanya dan versi anak-anaknya gitu. Kalau yang versi anak-anaknya mereka mungkin karena masih kecil ya dan nggak ngerti negara-negara di Asia Tenggara gitu. Jadi mereka yang kalau bocil-bocil itu biasanya kayak mengira kita itu dari Cina gitu. Mungkin karena muka kita kayak muka Asia gitu, berbeda sama mereka kan mukanya kan, struktur mukanya gitu. Jadi yang bocil-bocil itu kayak Cina gitu. Itu yang bocil-bocil. Tapi kalau orang yang dewasa, maksudnya yang udah remaja dan udah mulai ngerti gitu, ya mereka pasti benar-benar welcome sih sama kita gitu. Apalagi ya kayak yang aku ceritain dari tadi kan, kayak benar-benar mereka itu ramah gitu loh sama orang-orang orang asing gitu. Apalagi ketika mereka tahu kita itu pelajar gitu. Dan nggak jarang juga sih ketika aku ketemu mahasiswa Universitas Damaskus itu tuh kayak UI lah ya, kayak UI gitu. Ketika aku ketemu mahasiswa Universitas Damaskus itu mereka benar-benar excited gitu. Mereka benar-benar excited, ngajak ngomong, terus benar-benar aktif lah buat ngajak temenan gitu-gitu. Dan karena karena mereka yang pertama mereka itu ini sih seneng gitu. Yang pertama karena emang mereka sendiri ramah dan suka berbincang. Dan yang kedua itu karena mereka itu ya pengen, satu sisi mungkin mereka pengen ngenalin gitu Suriah itu kayak gimana ke orang asing gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya tanggapan orang Suriah sendiri ke orang sini benar-benar ramah dan ini. Kecuali terus ini juga, kalau itu kan tadi ya, kalau yang ada yang bocil-bocil, terus ada yang orang remajanya gitu. Terus ada lagi kayak syekh-syekh gitu, orang-orang yang udah tua gitu. Apalagi kayak guru-guru gitu, mereka itu beliau ini benar-benar benar-benar nganggap kita dan benar-benar ibaratnya respect banget gitu sama kita gitu, memuliakan kita banget gitu. Apalagi kita sebagai pelajar gitu yang datang dari jauh-jauh
datang ke negara mereka buat belajar gitu. Makanya buat syekh-syekh itu benar-benar sangat apa ya, sangat welcome dan benar-benar memuliakan kita banget gitu. Kayak mereka nggak segan buat meluangkan waktu beliau yang benar-benar padat buat ngadain kajian khusus bareng-bareng orang Indonesia kayak gitu. Itu sih yang yang aku lihat ya, tanggapan orang-orang sini terhadap kita gitu. Ya kebanyakan itu sih mereka benar-benar ramah, benar-benar welcome dari segala kalangan gitu. Dan ya itu hal yang bikin aku betah juga di sini gitu loh. Itu aku tekanin lagi ya, karena emang benar-benar hal yang bikin aku betah itu, dan mungkin yang bikin aku kangen nanti ketika aku balik di Indonesia yaitu orang-orang sininya gitu. Gini ya kan, PPI Suriah itu benar-benar organisasi yang yang menaungi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sini gitu. Dan mungkin karena mahasiswa di Indonesia di sini itu belum banyak, dan jumlahnya masih sekitar 170 atau 180-an, itu jadi kegiatannya, jadi kalau mau bikin kegiatan itu nggak sesusah PPI lain gitu. Apalagi contohnya PPI Mesir ya, yang mahasiswa Indonesianya itu udah 14.000 gitu. Itu bakal susah banget sih ngumpulin dan bikin kegiatan gitu. Kalau PPI sini itu benar-benar gampang buat bikin kegiatan. Kayak kita cukup bikin kegiatan di dua instansi yang aku ceritain tadi kan mahasiswa Indonesia yang datang ke sini ya, kalau nggak ke Ma'had Dauli, ke Mujamma Syekh Ahmad Kaftaru gitu. Jadi PPI Suriah itu ketika buat kegiatan itu selalu dibagi ke dua, yang satu di Mujamma di kampus, yang satu di Ma'had gitu. Jadi benar-benar merata dan dan benar-benar aktif gitu organisasinya gitu. Nah, kalau mungkin acara-acara yang gede kayak Maulid, kemudian Hari Santri, atau biasanya setiap organisasi kan pasti ada satu perkumpulan musyawarah anggota lengkapnya kan. Nah, kalau bikin acara yang gede-gede yang harus yang enaknya itu mengumpulkan semua orang di satu tempat, itu biasanya ngadainnya di KBRI gitu, di KBRI Damaskus itu sendiri gitu. Dan ya aku benar-benar salut sih PPI Suriah itu benar-benar bisa jadi wadah. Dan untuk aku sendiri orangnya yang gampang bosen ketika di dalam asrama terus, itu kegiatan-kegiatan PPI itu benar-benar jadi obat gitu loh buat aku yang orangnya bosenan gitu di dalam kamar gitu. Oke, itu tadi ya hal-hal yang aku sukai dari negara ini tuh. Dari yang pertama itu dari orang-orangnya yang super duper ramah dan dermawan, kemudian dari bangunannya yang masih banyak kesan-kesan kuno dan vintage, kemudian dari cuacanya, dan gak lupa saya atau aku sendiri sebagai pelajar muslim itu hal yang aku sukai yaitu ya keilmuan dan keislaman di sini itu masih kental banget. Jadi para syekh juga masih mengajarkan secara langsung ke kita, dan itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa semua orang dapat gitu loh. Kayak orang yang belajar suatu buku dari pengarangnya langsung kayak gitu, itu benar-benar pengalaman yang benar-benar mahal sih menurut aku kayak gitu. Terus dari keilmuan, terus ini ya nggak lupa kalau Damaskus ini merupakan salah satu ibu kota di dunia yang dengan biaya hidup paling murah. Biaya hidup ya, bukan gaya hidup, karena gaya hidup kan berbeda ya tiap orang gitu. Biaya hidup paling murah, karena emang kalau dibandingin gitu di negara-negara lain atau di ibu kota negara lain, bahkan kalau kita bandingin sama Jakarta gitu, Damaskus itu masih murah gitu, benar-benar jauh murahnya gitu. Kayak gitu. Contohnya aja kayak kita beli ayam gitu. Kita beli ayam seharga gak sampai 10.000 rupiah itu bisa dapet ayam filet yang cukup banyak gitu, kayak 200-an gram atau 300 gram. Itu super duper beda sih sama di Jakarta gitu-gitu kan. Kalau
Apalagi ayam fillet kan pasti lebih mahal gitu. Itu contoh kecilnya sih, seperti dia aslinya itu banyak gitu perbandingan harga gitu yang pasti jauh kerasa lebih murah di sini daripada di Indonesia itu sendiri gitu. Kemudian itu, kemudian yang terakhir ini sih ya tadi yang sempat aku mention juga, tanah ini tuh benar-benar tanah yang sakral, tanah yang didoakan oleh Nabi. Jadi pastinya banyak banget keberkahan dan banyak banget hal-hal yang mind blowing yang terjadi di negara ini gitu. Kayak contohnya aja kalau dengar-dengar cerita dari abang-abang kelas gitu. Dia kehilangan HP gitu. Dia kehilangan HP di bus atau di taksi gitu. Itu ya udah gak ada kabar, HP-nya hilang. Tapi tiba-tiba sebulan atau 2 bulan ke depan itu tiba-tiba ada yang nelpon dia gitu. Ini HP-mu lagi aku pegang gitu. Coba samperin ke sini buat ngambil gitu kan. Kan mind blowing ya, padahal kalau kita di Indonesia ketika HP hilang, ketika udah lebih dari 3 hari aja, ya udah kita harus tawakal, kita harus ikhlas kalau HP itu hilang gitu. Tapi enggak di sini, karena di sini tuh masih banyak banget kemungkinan barang balik, karena ya itu tadi orang-orang sini tuh benar-benar orang jujur, orang ramah, orang dermawan yang yang benar-benar pasti memberikan kesan baik lah buat para mahasiswa atau siapapun yang tinggal di kota ini, kayak gitu sih.